Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvi Ramadhani, NIM 1805396, dan teman saya Mairesa Busana, NIM 1805374, akan mempresentasikan materi pada minggu ini, yaitu mengenai mengembangkan media pembelajaran. Sebelum lanjut materi yang akan kita bahas pada minggu ini, bagusnya kita tahu apa itu media. Media merupakan kata jamak atau medium yang berarti perantara atau pengantar. Media ini berlaku berbagai kegiatan atau usaha, seperti media dalam penyampaian pesan, media pengantar magnet, atau panas dalam bidang teknik. Istilah media ini juga digunakan dalam bidang pengajaran atau pendidikan, sehingga istilah menjadi pembelajaran. Menurut Wina Sanjaya, bagaimana cara mengembangkan media pembelajaran? Ada beberapa jenis media pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar. Guru harus dapat memilih jenis media pembelajaran yang tepat untuk digunakan dalam mengajar sesuai dengan kebutuhan siswanya. Mengembangkan media pembelajaran. Media pembelajaran itu ada 3 media, yaitu yang pertama media audio, yang kedua visual, yang ketiga media grafis. Yang pertama, kita akan membahas media pembelajaran secara audio. Media audio pembelajaran adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau rangkaian pesan, materi pembelajaran melalui suara-suara atau bunyi yang direkam menggunakan alat perekam suara, yang kemudian didengarkan kembali kepada peserta didik menggunakan sebuah alat pemutarnya. Mengembangkan media pembelajaran audio. Ada beberapa macam mengembangkan media pembelajaran audio. Yang pertama, piringan hitam. Alat penyimpanan file audio atau modern yang pertama ditemukan adalah piringan hitam. Alat ini memiliki pena getar yang berfungsi untuk menghasilkan bunyi atau suara dari sebuah disk. Alat yang diperlukan untuk memutar piringan hitam dalam gramofon. Yang kedua, kaset. Kaset ini adalah suatu alat penyimpanan file audio yang berbentuk pita kaset. Setiap kaset mampu menyimpan file audio yang berdurasi 1 jam di setiap sisinya. Yang ketiga, CD dan DVD. CD atau compact disc dan juga DVD atau digital versatile disc adalah sebuah media penyimpanan file audio yang dibuat untuk merampingkan sistem penyimpanannya. CD dan DVD dapat menyimpan file lebih banyak daripada kaset. Yang keempat, MP3. MP3 ini merupakan salah satu bentuk penyimpanan file audio digital yang memberikan kualitas suara yang lebih bagus dibandingkan dengan CD audio. Alat pemutar MP3 adalah MP3 player atau iPod. Yang kelima, audio digital atau WAV. WAV atau Waveform Audio Format, yaitu merupakan salah satu format penyimpanan file audio yang dirancang dan dikembangkan oleh Microsoft dan IBM. Perangkat yang diperlukan untuk memutar alat ini adalah iPod. Yang keenam, yaitu radio dan audio streaming. Melalui radio streaming ini, kita juga dapat mendengarkan materi siaran secara langsung dengan mengakses via internet. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan atau keterbatasan media audio. Menurut Sadiman 2005, terdapat beberapa kelebihan ataupun kekurangan dari media audio ini. Kelebihannya, yang pertama, media rekaman ini dan peralatannya telah menjadi sesuatu yang sangat lumrah dalam rumah tangga, sekolah, mobil,
yang karena harganya sangat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Kelebihan kedua, rekaman yang digandakan untuk kepentingan perseorangan hingga pesan dan isi pelajaran dapat berada di beberapa tempat dalam waktu bersamaan. Yang ketiga, merekam peristiwa atau isi pelajaran untuk digunakan kemudian atau merekam pekerjaan siswa. Yang kelima, pengoperasian media rekaman relatif sangat mudah. Adapun kekurangan atau kelemahan dari media audio ini, menurut Sadiman, yang pertama, jika dalam suatu rekaman sulit menentukan lokasi ataupun pesan atau informasi itu berada di tengah pita, maka akan memakan waktu lama untuk menemukannya. Apabila jika radio tape tidak memiliki angka-angka penentuan pemutaran pitanya. Kekurangan yang kedua, kecepatan merekam dan pengaturan track yang bermacam-macam menimbulkan kesulitan untuk memainkan kembali rekaman yang direkam pada suatu mesin perekaman yang berbeda dengannya. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan membahas materi tentang mengembangkan media pembelajaran visual. Nah, secara umum, media visual adalah alat atau sarana komunikasi yang dapat dilihat dengan indera penglihatan atau mata. Nah, media visual juga merupakan penyampaian pesan atau informasi secara teknik dan kreatif yang mana menampilkan gambar, grafik, serta tata dan letaknya yang jelas, sehingga penerima pesan dan gagasan dapat diterima sasaran. Nah, dalam mengembangkan media pembelajaran visual, terdapat dua jenis media visual. Yang pertama, media visual non-proyeksi. Yang kedua, media visual proyeksi. Media visual non-proyeksi terdiri dari yang pertama, benda realita atau benda nyata. Contohnya, untuk mempelajari bangunan ruang dan bangunan datar, siswa bias mengamati langsung pada beberapa benda yang mempunyai volume seperti tabung. Nah, yang kedua ada model dan prototype. Contohnya adalah untuk mempelajari letak geografis di planet bumi diperlukan model berupa globe. Nah, yang ketiga yaitu media cetak. Seperti apa contoh dari media cetak adalah seperti buku, teks, modul, majalah, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah media grafis. Media grafis ini contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti gambar, kartun, karikatur, grafik, diagram, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, media visual proyeksi. Nah, proyektor berfungsi untuk menampilkan objek-objek atau ilustrasi pada layanan proyeksi atau layar monitor dengan ukuran yang lebih besar dari ukuran sebenarnya, sehingga mudah dilihat dan diamati oleh seluruh peserta didik dalam satu kegiatan pembelajaran. Contohnya seperti apa? Seperti PowerPoint, Hand and Roll, AutoCAD, Pen, dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa sih kelebihan dari media visual? Media visual ini memiliki beberapa kelebihan, di antaranya yang pertama, umumnya murah harganya atau mudah didapat, mudah digunakan dan dapat memperjelas suatu masalah. Yang kedua adalah analisa lebih tajam, dapat membuat benar-benar mengerti isi berita dengan analisa yang lebih mendalam dan dapat membuat orang berpikir lebih spesifik tentang isi tulisan. Nah, yang ketiga adalah pembelajaran yang menggunakan media visual akan lebih menarik, efektif, dan efisien. Yang keempat adalah proses pembelajarannya akan lebih menyenangkan dan tidak menjenuhkan karena disertai dengan kombinasi gambar yang menarik. Nah, yang selanjutnya adalah dapat membantu mengatasi keterbatasan pengamatan. Dan yang terakhir, dapat mengatasi keterbatasan ruang dan juga waktu. Nah, jika ada kelebihan, tentu saja ada kekurangan. Nah, apa saja sih kekurangan dari media visual? Nah, yang pertama adalah ukuran gambar seringkali kurang tepat dalam pengajaran kelompok besar. Yang kedua, memerlukan ketersediaan sumber dan keterampilan dan kejelian guru dalam memanfaatkannya. Yang ketiga, tidak adanya audio, media visual hanya berbentuk tulisan.
tentu tidak dapat didengar sehingga kurang mendetail materi yang disampaikan. Nah, selanjutnya adalah media visual ini terbatas. Media ini hanya dapat memberikan visual berupa gambar yang mewakili isi berita. Dan yang terakhir, bahan visual dipandang sebagai alat bantu semata bagi guru dalam melaksanakan kegiatan mengajarnya, sehingga keterpaduan antara bahan pelajaran dan alat bantu tersebut diabaikan. Nah, selanjutnya adalah mengembangkan media pembelajaran grafis. Media grafis merupakan media visual yang menyajikan fakta, ide, atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka, dan simbol atau gambar. Jadi, grafis biasanya digunakan untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, dan mengilustrasikan fakta-fakta sehingga menarik dan diingat oleh orang. Nah, jadi apa-apa saja sih macam-macam dari media grafis ini? Contoh dari media grafis adalah pertama grafik, yang kedua adalah bagan, yang ketiga diagram, yang keempat adalah poster, yang kelima kartun, yang keenam komik, yang kedelapan adalah foto atau gambar. Nah, teman-teman bisa melihat contoh dari macam-macam media grafis ini sudah saya lampirkan berupa contoh gambarnya. Silakan teman-teman perhatikan. Nah, tentu saja media grafis juga memiliki kelebihan seperti media visual. Apa saja sih kelebihan dari media grafis? Yang pertama adalah dapat mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang disajikan. Yang kedua, dapat dilengkapi dengan warna-warna sehingga lebih menarik perhatian siswa. Yang ketiga, pembuatannya mudah dan harganya murah. Yang keempat, dapat menerjemahkan ide-ide yang abstrak di dalam bentuk yang lebih realistik. Selanjutnya adalah dapat ditemukan di dalam buku-buku pelajaran, majalah, surat kabar, kalender, dan sebagainya. Selanjutnya adalah mudah digunakan, dapat digunakan pada semua jenis dan jenjang pendidikan, menghemat waktu dan tenaga, serta menarik perhatian siswa. Dan yang terakhir kelebihannya adalah harganya relatif lebih murah dibandingkan dengan media pengajaran yang lainnya. Kemudian kelemahan dari media grafis sendiri adalah yang pertama membutuhkan keterampilan dalam pembuatannya, terutama untuk media grafis yang lebih kompleks. Yang kedua adalah kadang-kadang ukurannya terlalu kecil untuk digunakan pada kelompok besar. Yang ketiga adalah pada umumnya hanya 2 dimensi yang tampak, sedangkan dimensi yang lainnya tidak tampak. Nah, selanjutnya adalah tidak dapat memperlihatkan suatu gerakan pola yang utuh. Selanjutnya, kelemahannya adalah tanggapan bisa berbeda terhadap suatu gambar yang sama. Nah, sehingga sulit dipahami oleh siswa di tingkat pendidikan usia dini. Nah, ketidakcocokan bila dipergunakan dalam kelas yang luas dalam pembelajaran kelompok besar. Dan yang terakhir, kekurangannya adalah sulit untuk melukiskan bentuk yang sebenarnya yang berdimensi 3 dan terlalu menekankan pada persepsi mata. Nah, itulah materi dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.